Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aime. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurma Iva. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber yang keren banget, yang status sebagai mahasiswa di salah satu universitas di Malang, tapi beliau juga punya bisnis. Nah, mungkin Masnya bisa menceritakan dirinya lebih lanjut. Oke, perkenalkan nama saya Bimo Aryo Tejo. Alamat saya di Jalan Puntadewa, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Saya berstatus sebagai mahasiswa di salah satu universitas di Kota Malang, yaitu Universitas Widyagama, dan saya menempuh jurusan pertanian di Prodi Agroteknologi dan masih semester 4 sekarang. Di sisi lain saya juga punya satu bisnis, yaitu pembuatan arang batok untuk bahan karbon aktif, juga bisa untuk briket dan membakar sate. Kalau mungkin bisa diceritakan jatuh bangunnya Mas, mungkin kayak dulunya itu udah langsung bisnis ini atau ada bisnis-bisnis lain sebelumnya? Kalau jatuh bangunnya sih banyak banget. Pertama dulu kan saya sebelum bisnis arang ya, saya pernah ternak. Saya terjun di dunia peternakan. Yang pertama ternak ayam. Ayam itu ada ayam Jawa, ayam kalkun, ayam broiler juga pernah. Terus habis itu kelinci juga pernah, di ikan juga pernah. Nah, mereka ini apa ya, dikatakan untung ya untung, rugi ya rugi. Untungnya saya punya pengalaman, kalau ruginya mungkin di finansialnya, tapi nggak begitu banyak sih, tapi pengalamannya itu banyak gitu. Nah, setelah itu saya di kelas 2 SMA kalau nggak salah, itu udah mulai bisnis arang batok ini. Coba. Mungkin bisa diceritakan kayak kenapa harus arang batok, kenapa kok tiba-tiba arang batok gitu, apalagi kalau misal resepsi anak-anak, apalagi maksudnya kayak masih SMA gitu kan, arang kayak malasnya kayak kotor gitu kan. Iya. Jadi gini dulu, ada saudara itu, beliau buka itu apa ya, penggilingan kelapa ya penggilingan kelapa. Nah, limbah batoknya itu banyak, terus dibawa ke rumah. Terus habis itu kan biasanya di rumah kan juga pakai apa ya, tungku buat masak, pakai tungku, jadi buat bakar-bakar aja. Nah, setelah itu saudara yang ngirim itu bilang katanya itu bisa dibuat arang. Nah, setelah itu saya juga, loh, bisa batok kelapa jadi arang? Soalnya biasanya itu batok kelapa yang digunakan sebagai arang itu dari kayu. Nah, setelah itu saya browsing gimana sih caranya bikin arang batok kelapa, lihat di YouTube, di Google. Terus habis itu cara alat dan bahan, cara-caranya itu bagaimana. Oh, aduh, lama Pak dulu prosesnya. Yang pertama itu pernah nggak mateng sama sekali. Terus yang kedua mateng cuma dikit. Waduh, terus yang ketiga itu udah lumayan banyak yang mateng sih. Jadi dari proses-proses ini ada evaluasi gimana sih caranya bikin arang batok kelapa yang sangat-sangat bagus, berkualitas gitu. Nah, setelah itu habis bisa bikin, terus coba jual. Nah, jualnya itu pertamanya udah ada yang nerima. Terus habis ada yang nerima, nah kita itu bisa apa ya, bisa produksi dalam kuantitas yang lumayan banyak. Nah, setelah itu kan ada pasang surutnya nih. Nah, pas pasang surut ini, pas surut sih, itu kita ke toko-toko yang ada di sekitar Tumpang, kita jelajahi semua, kita door to door ke orangnya. Ya ada yang ditolak, ada yang mas gak wis mas kemahalan. Nah, dikit banyak itu sama kita riset pasar sih. Terus setelah itu
Terus setelah itu kita apa ya, habis riset pasar ya kita layani yang mau nerima gitu. Habis kita layani yang mau nerima, kita masih bisa produksi banyak. Nah pemasarannya habis door to door, kita kan nggak mungkin door to door mau keliling se Indonesia kan juga nggak mungkin. Nah kita punya media sosial, jadi kita memanfaatkan media sosial yang ada di Facebook, Instagram, WA itu juga bisa. Kalau saya dulu itu pakai Facebook. Nah pas di Facebook ini saya posting pertama sih ada nih satu toko di daerah Suhat. Mungkin mbaknya juga tahu, namanya itu Taichan, sate Taichan. Nah dia itu kuantitasnya banyak. Terus habis itu saya coba layani selama kurang lebih 1,5 tahun. Nah itu saya kok bisa produksi lebih dari 1 ton sih. 1 bulan saya coba lagi posting di Facebook. Habis itu ada orang, Mas saya minta sampel aromnya. Oh oke Mas, rumahnya di mana? Wah habis itu beliau memberikan alamat. Nah sore itu saya langsung waktu itu ke rumahnya, saya kasih Mas ini sampelnya. Habis saya kasih sampelnya, orangnya datang ke rumah untuk memastikan, Mas gimana untuk kelanjutan ini. Oke monggo Mas. Jadi sampel saya dibawa ke pabrik yang ada di Cina ternyata. Setelah itu setelah beberapa minggu mungkin orang ini gak ada kabar. Saya kira gak jadi. Ternyata pas orangnya bikin step yang terakhir itu kalau tidak salah itu pengukuran kadar air sama kadar abu. Terus oh ini punya siapa ini? Saya kira bukan punya saya. Terus habis itu selang beberapa menit orangnya WA, Mas anak sampean masuk ke pabrik di Cina. Oh my god, wow. Oh oke Mas, terus gimana? Ini permintaan awal 2,5 ton. Jadi setelah itu saya buatkan 2,5 ton. Habis dibuatkan Itu masih sendiri ya? Atau udah ada karyawannya? kalau yang 2,5 ton itu saya pakai karyawan, soalnya udah banyak sekali itu. Soalnya per 2 ton, per 1 ton itu kita membutuhkan arang 3 ton, patok kelapa 3 ton. Jadi kalau 2,5 ton mungkin kita butuh 7,5 ton lah. Kalau sendiri bakar 7,5 ton kan, waduh, gimana capek kan itu Pak. Nah, jadi kita cari karyawan biar apa ya, tenaga kerja yang ada di desa itu biar terserap itu. Setelah itu habis kirim, terus ada permintaan lagi untuk yang kelanjutannya itu mungkin di bulan depan. Itu setiap minggu itu minimal kita kirim 8 ton. Jadi untuk setiap bulannya itu kita kirim minimal 32 ton. Nah kayak gitu lah. Berarti kalau misalnya yang ekspor di Cina ini awalnya bukan Mas Bimo sendiri yang mau ekspor di Cina, tapi ada perantaranya gitu ya Mas ya? Kalau ekspor ke Cina sendiri itu ada perantaranya, karena kalau saya sendiri cari buyer, saya belum apa ya sepenuhnya menguasai pasar yang ada di luar negeri. Nah, mungkin untuk yang awal-awal kita pakai perantara. Nah untuk selanjutnya kita cari nih gimana sih cara cari buyer yang apa ya, yang dapat dipercaya. Soalnya kan juga transaksi jarak jauh, resiko barang hilang pun juga besar, uang tidak ditransfer juga besar. Itu kan kita nggak mungkin mau ngikutin sampai ke luar negeri sana. Nah, itu nanti biaya habis di jalan kan nggak enak juga gitu. Jadi apa ya, kita belajar dulu gimana sih cara cari buyer yang apa ya bisa dipercaya gitu. Kemudian kalau menanggapi pesaingnya sendiri kan di Malang mungkin nggak cuma Mas Bimo yang bikin arang seperti ini. Itu gimana cara menanggapi pesaing? Kalau di dunia bisnis memang persaingan itu banyak Pak. Jadi gimana cara kita mempertahankan kualitas produk kita agar apa ya terus digunakan oleh konsumen. Nah di bisnis sendiri kita harus jadi sebagai seorang peternak dan pembulu. Nah
peternak ini, kita gimana caranya memagari domba-domba kita agar tidak keluar. Nah, pagar sendiri ini dari apa ya? Kita tanya ke konsumen, kita berikan kurangnya apa, barang yang kukirim ini apa. Misal, oh mas ini kurang kering, ini terlalu basah. Jadi itu evaluasi buat kita. Nah itu salah satu cara untuk merapatkan pagar yang ada di sekeliling domba tidak keluar. Nah domba sendiri ini adalah konsumen. Setelah domba terkumpul, domba tidak keluar. Nah setelah itu kita apa ya? Kalau peternakan kan kita bagaimana caranya domba itu beranak pinak. Nah beranak pinaknya ini dalam artian konsumennya semakin banyak, otomatis dari mulut ke mulut, dari promosi kita yang apa ya, setiap hari kita promosi ya continue gitu. Terus habis sudah beranak pinak banyak, kita jaga kualitas, kita perbanyak kuantitas. Nah habis itu kita jadi pemburu ya. Pemburu ini apa? Kita mencari apa ya, target konsumen yang ada di luar lagi. Wah, gimana sih cara kita masukkan domba itu ke dalam kandang lagi biar lebih banyak gitu lah. Kalau bisnis arangnya ini dimulai kapan Mas Bima mulainya? Kalau bisnis arang sendiri itu saya mulainya itu kelas, kalau nggak salah kelas 2 SMA. Berarti pas pandemi ya? Iya pas pandemi kan ya, apa ya, mahasiswa kalau mau main juga butuh uang kan gitu. Nah saya kan dulu kan juga udah merokok, tapi ini nggak boleh ditiru sih sebenarnya. Jadi gimana caranya kita menghasilkan uang biar gak apa ya, ngerepotin banget lah gitu. Soalnya kita juga main pun kan saya sendiri suka ini. Nah kalau ke guru sendiri pun habisnya juga gak sedikit. Nah maka dari itu gimana sih caranya kita cari uang dengan cara yang apa ya, cara yang halal lah. Soalnya gini kan, banyak cara untuk kita mencari uang, tapi kan ada cara baik dan cara buruk. Nah, salah satunya kalau cara baik ya kita dengan memulai bisnis, entah itu bisnis apa, yang penting meskipun hasilnya sedikit, apabila kita continue, kita apa ya, terus berlanjut ya, terus berlanjut gitu, bisnis itu akan semakin besar gitu. Terus apalagi ya, nggak gengsi. Kalau anak zaman sekarang itu kebanyakan itu apa ya, gengsi yang didahulukan. Kalau nggak, pekerjaannya nggak bersih, terus habis itu gajinya nggak banyak, dia nggak mau kerja. Itu suatu persepsi yang salah. Karena meskipun kotor, kalau apa ya, hasilnya memuaskan, terus uangnya yang dihasilkan pun halal, ya kenapa tidak gitu kan. Kita kalau udah gila gak apa-apa kita kotor pertama, nah kalau udah besar kita juga udah gak kotor kan. Kita udah punya karyawan yang kerja gitu, jadi gak berpaku pada apa, kita kerja sendiri, kita ngapa-ngapain sampai nanti sendiri. Nah ngapain, kita gak bakal bisa berkembang kalau kayak gitu. Terus satu lagi, jangan jadi followers generation, tapi jadilah followers generation. Kalau followers kita mengikuti tren, misal sekarang yang rame jualan apa ya, jualan thrift-thriftan. Nah semua ikut thrift-thriftan. Nah terus target pasarnya nge-thrift ini, sehari orang itu masa mau beli baju tiap hari, kan nggak mungkin. Terus kalau makanan sih is okay, tapi kan nggak setiap hari orang makan, bisa makan mukjid, terus makan apa ya, makan sate, kan nggak setiap hari. Nah bisnis itu kalau bisa itu yang dibutuhkan orang setiap hari, yang dibutuhkan pedagang lah. Misal kalau saya sendiri arang ya, nah arang ini di penjual sate pasti dibutuhkan, soalnya dia kan nggak pakai kompor, dia bakarnya juga pakai arang gitu. Terus kalau di luar negeri juga dibutuhkan untuk apa, untuk karbon aktif. Nah karbon aktif ini kalau di pabrik yang saya kirim sendiri itu bekerja sama dengan Pertamina Indonesia. Nah karena karbon aktif sendiri pun kan juga untuk menyaring air, menyaring minyak, jadi bakal dibutuhkan terus gitu. Jadi kalau membangun bisnis itu
gimana ya, bagaimana barang yang kita hasilkan ini bakal terus dibutuhkan dan gak mati gitu. Misal kalau kita di dunia peternakan, kita ternak ayam, nah kita riset pasar dulu. Misal anak-anak kuliah, anak kuliah ini sukanya makan geprek. Nah geprek ini kan dari ayam, nah otomatis kan ayam bakal terus dibutuhkan. Nah, terus banyak penjual soto, banyak orang jual lalapan kayak gitu. Jadi kalau tempat bisnis itu ya riset pasar itu wajib sih sebenarnya. Kalau Mas Bimo kan mulai diarahnya kan mulai pas pandemi ya. Nah, kalau ada perbedaan nggak sih antara bisnis pas pandemi sama sekarang gitu, Mas? Kalau perbedaannya itu jelas ada. Kalau pandemi dulu mungkin kebutuhannya itu masih sedikit karena orang jarang ada yang keluar. Terus apa ya? Dia mau beli ini masih mikir buat kebutuhan yang lainnya gitu. Terus kalau sekarang kan udah kerja udah bebas, terus habis itu apa ya, keluar pun juga bebas, orang jualan pun juga lebih enak. Terus orang beli pun kan kalau sekarang kan mau minggir buat besok, masih bisa dicari lagi. Tapi sebenarnya kita gak boleh kayak gitu. Jadi gimana ya, sebisa mungkin kita itu mencari bisnis yang akan continuous ya. Kemudian kan ini pas Bimo apa ya, memasok. Mas Bimo kan sekarang memasok arahnya tuh ke ada yang di Malang, ada juga yang di luar negeri. Itu ada perbedaan nggak sih kayak permintaannya dari pelanggan yang otomatis kan kalau di Cina kan kayak kondisi demografisnya kan berbeda. Apakah ada perbedaan gitu? Ada sih perbedaannya kalau kayak gitu. Kalau di luar negeri kan yang dibutuhkan itu kuantitas yang banyak. Nah, kalau di Indonesia sendiri mungkin pabriknya itu belum ada dan apa ya? Ya semoga di Indonesia ini semakin banyak lah pabriknya. Biar di Indonesia ini petani-petani arang itu apa ya? Ya bukan petani arang aja sih. Semua yang memproduksi itu bisa diolah sendiri di Indonesia. Jadi perputarannya itu ke petani sendiri itu biar apa ya, tidak merugikan banget gitu loh. Kan kebanyakan sekarang kan barang dari Indonesia diekspor ke luar, dikembalikan lagi ke Indonesia dalam bentuk jadi. Nah gitu. Jadi sebisa mungkin Indonesia ini meningkatkan produksinya gitu. Sama itu Mas, mungkin kalau misal dari segi kemasan, kalau saya ke Malang sendiri kan kemasannya yang nggak terlalu aman kan masih oke ya, masih dekat. Kalau saya ke Cina sendiri kan jauh ke luar negeri gitu, gimana cara memastikan kayak kemasannya produknya itu aman gitu sampai ke tangan konsumen? Kita kan kalau arang dia kan udah terbakar. Nah kalau kita habis bongkar, kita langsung masukkan ke dalam mobil tertutup, otomatis gimana ya? Ya akan aman karena jelas karena otomatis. Nah kalau arang sendiri itu mungkin jeda 1 minggu setelah bongkar baru kita berani masukkan ke dalam mobil. Habis itu atasnya itu dikasih air biasanya. Nah itu begini. Terus kantor kesananya pun juga kita pakai kontainer, bukan pakai ya untuk terbuka. Pasti. Irohan paling gitu. Itu pakai kardus atau sak atau kayak gimana? Kita pakai karung. Karung. Soalnya kita kan jual bahan, bukan produk. Kalau produk itu misal udah jadi karton aktif, udah jadi tiket, otomatis kita pakai kemasan yang bagus, pakai plastik, pakai kardus kayak gitu. Kemudian gimana sih riset pasar yang baik menurut Mas Bimo di sepengalamannya Mas Bimo ini? Jadi kalau riset pasar sendiri itu gini, target konsumen kita itu siapa? Nah, terus habis itu kita tahu target konsumen kita yang dibutuhkan dari konsumen ini dari barang kita itu apa, kualitasnya bagaimana, terus apa ya, banyak tidaknya, terus dibutuhkan setiap hari atau tidak kayak gitu. Jadi kalau kita udah riset pasar seperti itu, secara otomatis barang kita
akan terjual dengan baik gitu Pak. Nah kalau misal riset pasarnya, target konsumennya kita salah, misal kita bikin areng target konsumennya mahasiswa, kan juga buat apa mahasiswa kalau nggak buat praktikum gitu Pak. Nah jadi yang pertama target pasar kita itu siapa, habis itu target pasar kita itu membutuhkan areng setiap hari atau tidak gitu. Jadi kegunaannya itu untuk apa, misal target pasar kita penjual sate, nah tiap hari secara otomatis penjual sate bahkan memerlukan areng untuk melancarkan bisnisnya. Jadi kita itu sama-sama butuh gitu. Kalau di areng sendiri ya saya rasakan. Kemudian Miss Bimo ini kan masih mahasiswa juga ya, sama kayak saya, masih semester 4. Nah, itu gimana sih cara bagi waktunya antara perkuliahan dan juga bisnis? Apalagi bisnis sekarang udah punya karyawan, udah bisa ekspor juga ke luar negeri gitu. Ya, lah itu masalah yang sering terjadi di di perkuliahan kalau punya bisnis, di masalah bagi waktu. Kebetulan saya dulu waktu SMA juga mengikuti beberapa organisasi, dan di situ pun saya juga belajar gimana sih caranya bagi waktu biar organisasi jalan, terus di kelas pun juga jalan. Jadi biar nggak merugikan salah satu. Nah untuk kalau sekarang saya sendiri kan, kalau dulu saya bikin areng itu setiap 1 minggu 2 kali, di hari Sabtu Minggu kan libur untuk persediaan 1 minggu berikutnya. Kalau sekarang saya kan udah gak mungkin mau bikin areng setiap hari, soalnya kan saya juga kuliah, jadi saya pakai karyawan. Jadi untuk pengecekannya setiap minggu itu saya cek ini bagaimana, produksinya udah dapat berapa, kualitasnya bagaimana, terus habis itu kendalanya apa saja. Jadi setiap minggu itu kita ada evaluasi buat berbenah di minggu berikutnya. Jadi kan nggak mungkin kita melakukan apa itu mulus-mulus saja. Nah kendalanya pun juga banyak sebenarnya, dari warga, dari tersedianya bahan baku. Kalau dulu itu banyak, kalau sekarang itu kalau kita nggak punya channel bahan baku kita maka sulit. Kemudian dengan kan tadi Mas Bimo itu ternyata ikut P2MW ya, kementerian pendidikan, Kemendikbud. Nah itu gimana sih kok tiba-tiba ikut itu, atau kan punya bisnis dulu kemudian dilombakan gitu, atau bagaimana? Iya Pak, jadi dulu itu kan itu sih baru kemarin, baru beberapa bulan yang lalu dari Kaprodi saja itu bilang ada P2MW. Saya kan nggak tahu P2MW sendiri, soalnya kan saya sendiri kan habis kuliah langsung pulang, nggak aktif banget sih di kampus, cuma aktif di mata kuliah. Nah apa sih P2MW itu? Jadi kayak program kreativitas mahasiswa di bidang kewirausahaan. Nah kalau kita udah lolos kita bakal didanai, dan mungkin kita itu dapat reward dari kampus itu berupa tidak mengikuti PKL, tapi tidak tahu sih di di kampus yang lain kebijakannya seperti apa. Kalau saya seperti itu, jadi saya iseng-iseng sama temen. Awalnya itu saya sama temen tuh kan udah gak ngapa-ngapain, ayo coba bikin proposal. Habis itu bikin kok agak sulit ya. Akhirnya tanya ke Katik yang udah pernah ikut. Nah setelah itu diajarin nih mulai dari awal sampai akhir gimana sih caranya kita itu biar bisa lolos di P2MW. Nah, kan ada format-formatnya, ada yang nyusul RAB-nya. Kan saya kurang bisa di bidang IT kayak gitu. Akhirnya saya minta ajari. Setelah bisa saya ajukan. Awalnya itu kayak lolos enggaknya kan kita nggak tahu, soalnya saingannya kan juga banyak. Ya wis legowo aja, wis lolos ya diterima, nggak lolos ya nggak apa-apa. Terus ternyata itu pas habis beberapa bulan kemudian
ada pengumuman saya itu tiba-tiba dimasukkan grup P2MB lolos kalau nggak salah. Oh my god! Wow! Apa ini ya, ternyata proposal yang saya ajukan itu lolos. Wah, semua dong banget Pak. Terus habis itu saya bilang ke dosen walinya ya, beliau juga senang banget, akhirnya mensupport usaha saya. Terus apa ya, akhirnya itu di berkuliah itu jadi enak gitu, kita bisa dekat sama dosen, jadi manfaatnya itu banyak, kita banyak temen buat berbisnis kayak gitu. Berarti di Lombain sendiri tuh bisnisnya yang udah ada gitu ya? Iya. Mas Yu bisa memberikan closing statement buat para pemuda-pemuda di luar sana, mungkin yang seumuran dengan kita yang ingin berbisnis tapi masih takut-takut akan kegagalan, takut bagi waktu dan lain sebagainya gitu. Ya, kalau saya sendiri, dari saya sendiri, saya itu ada yang meniru dari salah satu tokoh bisnis yaitu Bob Sadino. Kalau berbisnis itu jangan banyak mikir, tapi banyakin usaha kita. Kalau banyak mikir kamu gak jalan-jalan. Nah, habis itu kalau bikin bisnis yang belum ada, bukan berarti belum ada ya, yang masih sedikit pebisnisnya. Misal arang batok sendiri kan masih sedikit, itu bisa jadi kayak kita jadi pemuda itu yang flowers generation. Jadi kita menjadi bunga yang baru gitu loh. Bukan jadi yang followers, kita jadi pengikut. Nah, kalau pengikut kan kita kita udah kalah start lah itu. Kalau flowers generation, nah kita itu menang start, jadi bisa mencuri pasar terlebih dahulu gitu. Dari saya mungkin seperti itu. Penting juga bagi kita yang ingin membuka bisnis untuk melakukan riset pasar terlebih dahulu. Karena apa? Karena dengan kita melakukan riset pasar akan lebih jelas target pasar kita siapa, gajinya berapa, dan agar lebih mudah pula menyesuaikan produk kita dengan suatu pasar tersebut. Selain itu, memahami perilaku konsumen juga tidak kalah penting, karena dapat memberikan arahan pada bisnis kita dalam mengembangkan produk baru dan menciptakan keunggulan kompetitif dibanding dengan para pesaing kita. Jadi buat teman-teman di luar sana yang ingin buka bisnis, itu jangan kebanyakan mikir ya, langsung aja mulai startnya aja. Dan juga dari start itu kan nanti bisa menghasilkan evaluasi-evaluasi nantinya yang kan bisa memberikan bisa digunakan untuk perbaikan dari bisnis kalian ke depannya gitu. Sekian dari kami. Mas mungkin bisa diceritakan dari baunya mas, mungkin kayak